Saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi ini tidak terasa kita sudah memasuki 14 hari ya saudaraku. Atau 2 minggu ya. Waktu begitu cepat ya. Rasa-rasanya baru saja kita merayakan Natal dan Tahun Baru, benar ya. Tapi sekarang sudah berjalan 14 hari. Ya, inilah waktu yang ada. Pagi ini kita akan belajar bersama firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pagi ini adalah tuntunan Sang Gembala. Ya, tuntunan Sang Gembala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, kita itu butuh arahan. Kita butuh tuntunan Sang Gembala. Untuk apa? Untuk melangkah. Kita melangkah ke depan, ya. Karena setiap tahun, setiap pergantian tahun itu muncul prediksi-prediksi, muncul berita-berita, kabar-kabar, ramalan-ramalan yang sangat menakutkan, ya. Kadang mengkhawatirkan kita. Tetapi pagi hari mari firman Tuhan mengajak kita, mari kita minta tuntunan Tuhan supaya apa yang kita lakukan di depan menjadi lebih baik dari tahun ini. Amin. Bagaimana Tuhan menuntun kita? Mari kita akan melihat di dalam ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ya. Kita membuka. Saya minta Cindy untuk maju ke depan. Ya. Ayat ini untuk pagi ini tidak bisa dibaca ya, tapi saya disampaikan dengan satu pujian ya, saudaraku. Tuhan adalah gembala yang baik ya, Mazmur Daud ya. Saudara bisa menyimak ya, saudara tinggal mendengarkan saja, tidak usah dibaca. Karena firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10:17. Dia
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak ayat ini melalui lagu tadi, ini suatu ayat yang luar biasa, ya. Bagi saya, ayat ini boleh menyejukkan di hati kita, betul? Ya, sangat menyejukkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ini adalah jaminan Tuhan kepada umatnya, kepada kita semua. Kalau kita mengakui Tuhan itu sebagai gembala kita, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat Mazmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku. Tugas dari seorang gembala itu apa, saudaraku? Dikatakan tidak membiarkan domba-dombanya, anaknya, umatnya itu mengalami kekurangan. Betul? Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini Mazmur Daud. Jadi ini merupakan jaminan Tuhan, ya, untuk tahun yang kita jalani saat ini. Kalau kita menjadikan Tuhan itu gembala kita yang baik. Amin. Ya. Kemudian dikatakan selain Tuhan itu menjamin tidak membiarkan kita dalam kekurangan. Karena Tuhan itu mengerti, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Gembala itu mengetahui apa yang menjadi keperluan, kebutuhan dari domba-dombanya. Ya. Selain itu, tugas jadi gembala ini apa, saudaraku? Yang lebih penting, menuntun. Ya, menuntun domba-dombanya ke padang pengembalaan. Apa itu padang pengembalaan? Padang pengembalaan adalah suatu tempat berkumpulnya domba-domba. Suatu tempat yang disukai oleh domba-domba. Karena di sana gembala ini bisa makan rumput, bisa minum air, dan bisa berbaring dengan nyaman dan aman. Amin. Ya. Jadi tugas seorang gembala itu menuntun domba-dombanya menuju. Tadi dikatakan ke padang rumput yang hijau, membimbing ke air yang tenang. Ya, ini sangat menyejukkan, benar saudara ya. Kalau kita pekerja-pekerja tiap hari di kota ya, biasanya kalau liburan mesti ke gunung, ya, penat kita. Butuh jiwa kita untuk disejukkan, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya. Pada saat melakukan tugasnya, seorang gembala itu dikatakan berjalan di depan, harus berjalan di depan. Dan domba-domba itu mengikuti. Benar saudaraku ya. Kalau orang sedang mengangon domba, mesti gembala ini jalan di depan. Kenapa? Dia yang mengarahkan, karena domba ini, gembala ini mengarahkan domba-dombanya, menunjukkan tempat mana yang harus dituju. Ya. Jadi untuk menentukan tempat mana itu ranahnya daripada gembala. Ya. Domba-domba mengikutinya dari belakang, ya. Diarahkan oleh gembala. Di sini kita bisa melihat bahwa domba itu perlu tuntunan, perlu mengikuti gembalanya. Kenapa? Karena salah satu kelemahan daripada domba itu tidak dapat melihat jauh ke depan, ya. Jadi kelemahan dari domba ini tidak bisa melihat jauh ke depan, saudaraku. Akibatnya apa? Pandangan matanya sangat pendek. Sehingga domba itu gampang tersesat. Gampang keliru ke tempat-tempat yang lain. Benar saudaraku ya? Gampang keliru kalau kita tidak mengikuti. Ini kelemahan domba, tidak bisa memandang jauh ke depan saudaraku.
karena matanya, jarak pandang matanya yang sangat pendek. Ini domba. Selain itu kelemahan daripada domba, dia adalah hewan yang penakut. Domba itu penakut, saudara. Ya. Dan hewan yang suka panik. Ya, suka gupuan. Bagaimana dengan kita? Suka panik, takut, gupuan, ini domba. Dan domba ini tidak mempunyai alat bela diri, saudaraku. Ya. Kalau kambing masih punya tanduk, tapi domba saudara lihat tidak punya. Tetapi ada domba, jenis domba yang punya tanduk, tapi tanduknya melungker ke bawah, saudaraku. Ya. Tidak punya alat bela diri. Dan satu-satunya, ya, kalau dia mempertahankan dirinya hanya dengan satu, apa? Tidak tahu? Lari. Kalau sudah tidak ada jalan lain, dia cuma lari, saudaraku. Ya. Banyak di antara kita kalau sudah putus asa, lari, betul? Jadi jelas domba itu perlu mengikuti gembalanya karena kelemahan-kelemahan yang dia punyai. Ya. Jadi kalau tidak mengikuti gembalanya, domba-domba ini kadang nyasar ke tempat-tempat yang tidak dikehendaki, saudaraku. Sama saat ini. Saat ini dunia teknologi mengenal istilahnya apa? GPS. Tahu GPS? Apa GPS itu? GPS, ya. Global Positioning System. Semua pasti tahu, ya. Ini sebuah alat elektronika yang dibuat untuk apa? Menunjukkan posisi pengguna di suatu wilayah tertentu. Benar, saudara, ya? Menunjukkan posisi. Kalau saudara membawa handphone apa? Ada GPS-nya. Saudara bisa saya lacak. Ya. Bisa mengetahui posisi pengguna di dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu, GPS ini berfungsi menunjukkan jalan yang kita lalui ke titik atau ke tempat yang kita kehendaki, betul? Sekarang dengan adanya GPS, jarang orang itu tersesat, betul tidak, saudara? Bahkan maaf, di hutan pun mungkin saudara bisa keluar, tidak usah gopo, saudaraku. Ya, banyak paket-paket sampai di tempat, tidak sampai nyasar, karena kadang, Pak, halo, saya minta Sherlock-nya, Pak, ya. Itu GPS itu. Jadi tepat sasaran, nggak sampai ngeladrah kemana-mana karena ada GPS. Gembala ini merupakan juga GPS, ya. Kita harus menurut gembala supaya tidak kita tersesat. Ya. Hati-hati di dalam dunia saat ini, gampang melihat situasi saat ini, gampang kita menyesatkan kita, ya. Tetapi kita harus mengikuti GPS Sang Gembala, tuntunan Sang Gembala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya. Allah adalah gembala bagi umatnya, ya. Allah adalah gembala bagi umatnya. Allah berjalan di depan umatnya untuk menuntun umatnya menuju ke tempat yang baik. Apa tempat yang baik? Tadi dikatakan, ia membimbingku ke tempat yang berumput hijau, ke padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di tempat yang berumput hijau, membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ini suatu tempat yang baik, tempat yang disukai oleh domba-domba. Ya. Tuhan membimbing kita. Makanya pada pagi hari ini kita menginjak hari yang ke-14, ya. Kita butuh tuntunan Tuhan supaya kita tidak salah langkah, tidak tersesat di dalam menghadapi hidup ini, saudaraku. Ya. Banyak kita takut, khawatir. Bagaimana nanti hari di depan saya? Bagaimana masa depan saya, ya.
Firman Tuhan katakan, kita harus meminta tuntunan Tuhan, ya. Tuhan menuntun kita bisa lewat apapun, termasuk lewat firman yang disampaikan setiap hari, seperti pada pagi hari ini, ya. Oleh karena itu, kita patut mendengarkan suaranya, saudaraku, ya. Kita patut mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, ya. Salah satu ciri umat Kristen, ya, salah satu ciri adalah kemauan kita mendengarkan suaranya, ya. Salah satu ciri umat Kristiani adalah kemauan untuk mendengarkan suaranya, ya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, Yohanes 10 ayat 27 bisa ditayangkan, ya. Dikatakan, domba-dombaku itu mengenal suaraku, katanya. Domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, kata Tuhan. Dan mereka mengikut aku. Apa artinya? Ya, dikatakan domba-dombaku itu mengenal suaraku, dan aku mengenal dia. Ya. Namanya domba yang baik itu pasti mengenal gembalanya, ya. Karena mereka berkecimpung setiap hari, pasti mengenal. Dari suaranya, dari gerak-geriknya, ya, pasti dia mengenal, betul? Dan juga gembala itu mengenal akan mereka, akan dombanya. Betul ya, saudara? Jadi salah satu ciri umat Kristiani itu mau mendengarkan, kemauan untuk mendengarkan suaranya. Banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi menolak mendengarkan suaranya, betul? Ya, banyak orang Kristen, banyak mengaku orang bercapi, menolak. Tetapi mereka malah sibuk meminta Sang Gembala Agung itu mendengarkan suara mereka. Betul, saudaraku? Kalau kita doa, benar enggak? Pernah kita saat teduh diam supaya Tuhan berbicara? Kan tidak. Biasanya kalau kita doa apa? Kita nulis-nulis, benar. Tuhan berkati aku ini, berkati saudaraku, orang tuaku. Wah, satu lembar ini habis, saudaraku. Minta Tuhan untuk. Pernahkah kita berpikir? Kita berdiam. Biarlah Tuhan berbicara. Kadang kita balik. Kita meminta Sang Gembala Agung itu untuk mendengarkan suara kita. Betul, saudara? Ini yang terjadi, toh. Mari pagi hari ini kita diingatkan. Kita senantiasa mau mendengarkan. Ini salah satu ciri umat Tuhan. Kalau kita merasa umat Tuhan, kita mau mendengarkan suaranya. Bukan kita sibuk meminta supaya Sang Gembala mendengarkan suara kita. Tidak. Dan juga banyak kita mengaku orang Kristen, mengaku orang beriman, menolak untuk digembalakan. Benar ya? Tidak mau kita digembalakan. Ya. Mohon maaf, mungkin ada orang-orang sini yang merasa kuat, ya. Mohon maaf, saudaraku, ya. Ya, yang kuat, yang menunjang gereja mungkin. Dia merasa kuat, tidak mau digembalakan, malah menggembalakan Sang Gembala. Ini kan keliru, saudaraku, benar ya? Mohon maaf. Karena kuat, nyetir, gembala dicetir, saudara. Ini hati-hati. Ini orang Kristen.
Kita harus pada porsi kita. Kalau kita domba, ya domba. Kita harus nurut gembala. Jangan domba ngatur gembala. Ini saudara. Banyak kita menolak untuk digembalakan, malah mengembalakan sang domba agung. Benar atau tidak, saudara? Ya. Bapak Ibu, tujuan Allah mengembalakan kita itu untuk apa? Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, tujuannya untuk supaya umatnya itu tidak kekurangan. Itu aja, saudaraku. Kenapa Tuhan mengembalakan kita? Tujuannya supaya umatnya tidak kekurangan. Ini merupakan tugas dari seorang gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi tujuan Tuhan mengembalakan kita supaya umatnya ini tidak merasa kekurangan. Karena Allah itu tahu dan mengetahui apa yang dikeperluan domba-dombanya menjadi keperluan umatnya. Benar enggak, saudara? Tahu Tuhan itu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengarkan suaranya setiap hari dengan setia dan belajar mentaatinya, ini merupakan satu-satunya bukti bahwa kita mengakui dan menempatkan Allah sebagai gembala kita. Saya ulangi ya, mendengarkan suara Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh setiap hari, dengan setia, dan belajar mentaatinya, ini merupakan bukti satu-satunya bahwa kita ini mengakui dan menempatkan Allah sebagai gembala kita. Dan kita sebagai umat mau digembalakannya. Ini saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, membiarkan diri kita digembalakannya akan membuat berbagai kebutuhan kita itu tercukupi. Ya. Nanti kan, membiarkan diri kita untuk digembalakannya itu akan membuat diri kita ini tercukupi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah jaminan Tuhan kalau kita mau digembalakan, kalau kita mengakui Tuhan adalah gembala kita. Cuma kita mau mengakui aja, maka semua keperluan kita akan dipenuhi. Ya. Jadi membiarkan diri kita itu digembalakan, itu akan membuat segala kebutuhan kita akan tercukupi. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Jaminan bagi kita kalau kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita. Ya. Kemudian merelakan kita digembalakan itu membuktikan bahwa kita mempercayai. Ya. Membiarkan kita untuk digembalakan itu supaya kita tidak mengalami kekurangan. Tetapi kalau merelakan kita untuk digembalakan merupakan bukti bahwa kita mempercayai Sang Gembala Agung. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa jaminan Tuhan bagi kita? Ya. Kalau kita tadi membaca di ayat 23, 1-6 ya. Yang pertama dikatakan Tuhan menjamin memberikan jiwa, menyegarkan jiwa kita dikatakan, ya, menyegarkan jiwa kita. Banyak hal-hal dalam dunia ini, ya, hanya membawa jiwa kita kepada suatu keadaan yang kering, suatu keadaan yang gersang. Dunia hanya memberikan kepuasan jiwa kita semu, sementara. Tetapi di dalam Mazmur 23, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Amin. Bagaikan sekawanan domba yang digiring
ke padang yang berumput hijau, saudaraku, dan ke air yang tenang. Demikian Tuhan memuaskan jiwa kita. Amin. Ya. Dunia hanya memuaskan jiwa kita hanya sementara, tetapi Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Ya, rumput yang hijau. Rumput itu apa? Rumput itu berbicara makanan bagi jiwa. Tidak ada makanan yang lebih baik buat kerohanian kita selain firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan bisa memuaskan jiwa kita dan menyebabkan kita bisa tidur dengan nyaman, berbaring dengan nyaman. Hari-hari ini banyak orang yang tidak bisa tidur, betul saudaraku? Karena stres, karena situasi dan kondisi yang dihadapi, benar? Sulit untuk tidur. Banyak pikiran, orangnya banyak pikiran gak bisa tidur, saudaraku. Tapi puji Tuhan, ya, dikatakan di sini bahwa Tuhan menyegarkan jiwa kita melalui firman Tuhan, sehingga kita bisa tidur dengan nyaman. Ia membaring aku di tempat yang berumput hijau. Itu artinya. Kemudian yang kedua, apa jaminan Tuhan bagi kita? Menyertai kita, ya, dikatakan. Kalau kita menjajah Mazmur 2-3. Menyertai kita. Mazmur 23 ayat 3 dan 4, ya. Saya akan bacakan. Bentar, saudara. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, ya. Jadi yang kedua, Tuhan menyertai kita, jaminan Tuhan kepada kita, jaminan gembala kepada domba-dombanya, menyertai kita. Seringkali kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita berjalan di dalam kesesakan kita. Tuhan menyertai kita, ya. Lembah kekelaman itu berbicara tentang masalah persoalan. Lembah kekelaman berbicara tentang sakit penyakit. Lembah kekelaman berbicara pikulan yang berat bagi kita. Adakah pagi ini di antara kita yang banyak masalah, persoalan, sakit penyakit? Dikatakan jaminan Tuhan menyertai kita, ya. Dikatakan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dalam keadaan masalah, dalam keadaan persoalan, dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan tetap berserta. Dikatakan gadamu dan tongkatmu. Gada dan tongkat itu merupakan senjata yang dipunyai oleh gembala, saudaraku. Kenapa? Untuk menghalau binatang-binatang buas yang mendekati domba-dombanya, ya. Jadi kalau gembala itu membawa senjata ini, domba-domba mungkin merasa tenang. Tidak ada yang menenteramkan domba selain dekat dengan gembala, dengan senjata yang dibawa, ya, untuk menghalau. Tadi saya katakan domba itu orang binatang yang paling lemah. Tetapi kalau tidak ada yang menenteramkan domba selain dekat dengan gembalanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, Tuhan memberkati kita, ya, menyegarkan jiwa kita, menyertai kita, dan yang tiga, memberkati kita, ya.
Dikatakan 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidanganku bagiku, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Gembala yang baik itu menjamin setiap hidup kita dengan berkat yang berkelimpahan. Ini saudara. Menyediakan hidangan di depan musuh. Ya. Tuhan kalau memberkati kita tidak tanggung-tanggung saudara. Penuh dengan kelimpahan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Apa itu jasmani dan rohani? Damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut apa? Shalom. Shalom. Apa shalom? Shalom artinya dua. Secara psikis dan secara fisik. Secara rohani dan secara jasmani. Ya. Secara psikis damai. Damai sejahtera dua. Damai sejahtera. Damai artinya tidak ada peperangan. Tidak ada ketakutan. Ya. Selalu damai. Itu damai. Fisik. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita. Amin. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi Tuhan memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki hari yang ke-14 ini ya. Kita mengambil suatu keputusan ya. Untuk tetap mengizinkan Tuhan menuntun langkah hidup kita. Ya. Untuk menuntun langkah hidup kita. Biarkan Tuhan sendiri yang memimpin kita, menuntun kita. Dengan bagaimana? Dengan cara bagaimana? Dengan mendengarkan suaranya setiap hari dengan setia. Dan mentaati segala perintahnya. Di sepanjang 352 hari ke depan. Ya. 352 hari ke depan. Ya. Mungkin saya bertanya, kok 352 Pak? Apa itu? Ya. 1 tahun berapa hari saudara? 36? Kita sudah berjalan 14 hari, tinggal berapa? 351 saudara. Ini saya katakan, kenapa saya katakan 352? Tahun 2024 ini adalah tahun kabisat. Artinya Februarinya tuh 29 bukan 28 ya, kita harus tahu. Tahun 2004 ini tahun kabisat, artinya Februarinya itu 29. Jadi bukan 28 saudara. Jadi total tahun ini 366 bukan 365. Jadi sudah jalan 14 hari berarti 332. Mari selama 352 ini ya. Jadi orang kalau lahir nanti tanggal 29 Februari tidak bisa ulang tahun setiap tahun saudaraku. Benar ya. Tahun kabisat terjadi 4 tahun sekali. Antik saudara, kalau saudara lahir 29 Februari 2004 ini nanti ulang tahunnya 2008 ya. Enggak setiap hari. Ngirit ya, enggak usah traktir banyak orang. Ya. Mari ya. Supaya kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau dituntun Tuhan ya. Ngambil keputusan untuk Tuhan, mau mengizinkan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Keputusan yang baik akan menjamin segala kebutuhan kita di sepanjang tahun ini ya. Kita harus mengambil keputusan. Hati-hati saudaraku ya. Dengan hidup dekat kepada Tuhan, dengan mau mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita, saya percaya segala kebutuhan di sepanjang tahun ini akan terpenuhi. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ya. Mari kita menyanyikan ayat ini tadi ya.
Tuhan adalah gembalaku. Takkan janji Tuhan kepada kita di dalam menghadapi tahun-tahun ke depan. Jalan yang benar oleh karena namanya, sekalipun aku tidak takut bahaya. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kita serahkan kepada Sang Penuntun kita, Sang Gembala kita. Hanya mau berjalan dengan Tuhan, mau berjalan dengan Sang Gembala, dan mengizinkan Gembala menuntun kita. Apapun yang terjadi dalam hidup Tuhan akan menyelesaikan dengan baik. Ia mimbar dan kembalikan Pak Gembala. Siapa-siapa tanpa Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami, bimbinglah kami, tuntun kami. Kami tahu Engkau berbicara kepada kami dan kami harus mendengar. Tuhan, kami sepakat, kami kembali memperbarui komitmen kami melalui firman Tuhan yang mencerahkan kami pagi ini. Kami sangat butuh firman Tuhan. Tahun 2024 kami mau mendisiplin diri kami lebih lagi untuk membaca, mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kuasa kegelapan setan iblis takut dengan firman Tuhan yang kami percayai, firman Tuhan yang kami perkatakan, firman Tuhan yang kami lakukan. Kami harus mengizinkan firman-Mu Tuhan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya.
Kami mau percaya seberapa besar masalah kami, seberapa lemah kami, tapi kalau kami penuh dengan firman Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan, wow, kami sangat bersyukur. Firman-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan, menolong kami, dan sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa, dan kuasa firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tahun 2024 ini semua jemaat Tuhan mengalami kuasa firman Tuhan. Bukan lagi apa kata orang, tapi kami mengalami sendiri. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Amin. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau banyak berserah sama Tuhan. Apa kata Tuhan, kami mau lakukan segera, sekarang. Ya Tuhan, siap laksanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Semua jemaat Tuhan, penuh kasih Tuhan, penuh hikmat Tuhan, penuh kuasa Tuhan, penuh damai sejahtera sukacita dari surga. Terima kasih, kami terima dengan percaya. Kami terima dengan percaya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat pulanglah dengan terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kami, keluarga kami, tempat pelayanan kami, kota kami, negeri kami, Indonesia yang tercinta. Tuhan yang terbaik, khususnya Tuhan pilihkan pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mencintai seluruh rakyat Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Indonesia di hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Ada rencana besar untuk Indonesia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk.